Halo Sobat Komsos, kita ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, sudah di bulan Oktober, itu artinya di bulan Oktober itu umat Katolik biasanya ada, dibilangnya apa ya, merayakan atau, mengadakan atau memperingati bulan Rosario. Betul atau tidak? Kita tanya langsung Romo Iwan. Halo Romo Iwan. Halo, selamat sore Sobat Komsos. Apa kabar? Kabar baik? Semua sehat ya? Sehat. Oke. Romo sehat Mo? Amin, sehat. Amin, sehat. Oke, Mo bener ya di bulan Oktober kita dibilangnya apa ya, merayakan, memperingati, atau menjalankan? Ya, bulan Oktober itu dikuduskan dan didedikasikan, Mhm, dipersembahkan untuk Bunda Santa Perawan Maria mhm. Ratu Rosario. Nah itu biasanya, bukan biasanya sih, oh ya, oke lah gini, biasanya gua-gua Maria itu akan penuh dengan umat yang berbondong-bondong berdoa rosario di gua-gua Maria. Semua gua Maria di pelosok Indonesia biasanya, Mhm, ya Mo ya? mhm, Nah, tapi kan ada juga kan yang udahlah saya nggak harus ke Gua Maria, saya berdoa rosario di rumah aja. mhm. Dan itu nggak masalah kan, Mo? Nggak masalah, jadi nggak masalah. Mhm, Sebetulnya kalau bulan Oktober, dan sebenarnya di Gereja Katolik ada 2 bulan yang dipersembahkan kepada Bunda Maria, mhm, yaitu bulan Mei dan bulan Oktober. Kalau bulan Mei lebih kepada bulan Maria? Bulan Maria, Mhm. Bunda Maria sebagai Ibu Tuhan. Lalu kalau bulan Oktober secara khusus memang untuk Santa Perawan Maria atau Bunda Maria Ratu Rosario. Cerita di balik itu apa, Mo? Ya, Ceritanya begini, mari kita dengarkan kisahnya. eee, jadi pada waktu itu gereja atau Eropa sebetulnya Mhm. dan juga pasti karena gereja juga ada waktu di Eropa, itu menghadapi ancaman dari invasi dari kerajaan Ottoman, dari Turki. Oke, Nah, kalau itu terjadi, mhm, maka ya Eropa akan dikuasai Ottoman dan pasti, kekristenan juga akan dihancurkan, musnah gitu? musnah gitu Mmm, ya. Nah, waktu itu ada pertempuran di Levanto. Itu ada pertempuran di Levanto pada tanggal 7 Oktober. Pada waktu itu pasukan Kristen katakanlah gitu ya, mhm, yang dipimpin oleh Don Juan atau Yohanes yang pimpinan, laskar itu, mhm. dengan tentara yang lebih sedikit, dengan, persenjataan lebih kecil sedikit dibandingkan dengan tentara dari Turki, kerajaan, Turki, dari Ottoman, Kekaisaran Ottoman itu. Dalam situasi itu, dalam perhitungan pasti kalah gitu kan ya. mhm. Lalu waktu itu, eee, pimpinan ini, komandannya juga mengajak berdoa rosario dan Sri Paus, waktu itu Paus Gregorius itu mengajak seluruh umat untuk berdoa. Waktu itu berdoa dari pagi sampai petang di Basilika Santa Maria, Maggiore, Mhm. di Roma, mereka berdoa bersama-sama dari pagi sampai sore mendaraskan doa rosario. Oh Dan saat itu sudah ada nih, si sudah ada doa doa rosario, rosario sudah itu? ada, sudah ada. Mendoakan doa rosario dan mengajak seluruh umat untuk berdoa. Mmm, Dan yang terjadi mukjizat bahwa tentara Kristen yang kecil, yang eh, kalah dalam hal jumlah dan mhm. juga kualitas persenjataan bisa menang, melawan, tentara dari Turki, dari Kekaisaran Ottoman yang Mhm. dengan jumlah yang amat besar, dengan persenjataan yang luar biasa. Maka ini sebuah pengalaman iman bagaimana, Bunda Maria, menolong gitu ya, Mhm. lewat perantaraan Bunda Maria menolong gereja khususnya dari kehancuran itu. Maka, pada tanggal 7 Oktober itu didedikasikan untuk peringatan Bunda Maria Ratu Rosario. Mhm. Awalnya adalah, Santa Perawan Maria Ratu Kemenangan Awalnya? awalnya, tetapi kemudian diubah menjadi
eee, Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci. Kenapa dirubahnya? Ada kisahnya atau ya nanti cari googling aja Ya, sendiri? tetapi saya kira yang penting adalah, poinnya bukan soal menang kalah dalam perang gitu ya, Mhm, tetapi ini sebuah pengalaman iman gitu ya. mhm. Bagaimana pengalaman iman gereja yang menunjukkan bagaimana Bunda Maria menjadi perantara rahmat yang luar biasa dan bagaimana lewat doa rosario yang sederhana Saya ini juga pegang Om, saya juga nggak pernah punya. doa rosario yang katakanlah doa yang sederhana ini tapi sesuatu yang mendalam dalam pengalaman iman umat di dalam gereja Katolik. Oke, tapi kan, di bulan Mei ya tadi Romo Mhm, sempat singgung, kita juga sebenarnya udah pernah bahas juga nih ya yang bulan mhm, Maria itu mhm. kan. Eee, di bulan Maria juga kita sama-sama berdoa rosario juga kan Mo? Eee, Atau di cuman yang bulan Mei adalah persembahan dan memang devosi pada Bunda Maria bisa macam-macam ya toh. oh oke, Ada yang berziarah yang tadi disebutkan, ada dengan doa rosario, mhm, ada macam-macam bentuk devosi. mhm, Tetapi secara khusus, Sri Paus mengajak bahwa, apa namanya, untuk berdoa rosario di bulan Oktober setiap hari? setiap hari, Berapa kalinya bebas Mo? bebas gitu. Minimal sehari sekali Ya, gitu? Oke, jadi seberapa penting nih rosario bagi umat Katolik? begini, rosario menjadi penting di dalam konteks bahwa ini adalah kasanah gereja, Mmm, harta gereja mhm, yang membantu umat untuk berdoa. Doa ini kan doa sederhana ya, mhm, tidak rumit gitu yang iya, dengan doa diulang-ulang, tetapi di dalam doa rosario itu ada kekayaan yang luar biasa. Kita tidak hanya berdoa yang diulang-ulang tetapi amat biblis gitu ya. mhm, Maksudnya, setiap peristiwa-peristiwa itu bisa dibaca, dilihat di dalam, kitab suci gitu mhm. ya. Nah, seberapa penting kembali, eee, pertama adalah ini sarana berdoa, ini sarana ya. Ini tuh Ini ya, sarana gitu ya. Ini sarana berdoa dengan perantaraan Santa Perawan Maria, dengan perantaraan Bunda Maria. Jadi ini berguna, ini penting kalau digunakan untuk doa. kalau cuman ditaruh punya cuman Ya disimpen doang, itu bukan lalu tidak ada gunanya tentu saja ya, tetapi bahwa ini menjadi penting karena digunakan untuk berdoa. Dan yang di dalam pengalaman iman umat, mhm, rosario menjadi apa ya, pengalaman bahwa umat dilindungi gitu ya, disertai oleh Bunda Maria gitu. mhm, Banyak orang tua yang selalu mengingatkan anaknya supaya bawa rosario gitu. iya, Supaya apa? Ya mungkin anaknya nggak berdoa, tetapi bagi orang tua seolah menitipkan pada Bunda Maria gitu. Anaknya pada Bunda Maria. Tetapi juga hati-hati jangan lalu ini dijadikan jimat gitu jimat, ya. Itu iya, yang itu bukan maksudnya. Tetapi bahwa bahwa di dalam rosario ini hal yang terpenting adalah bahwa lewat doa rosario, lewat rosario suci ini kita diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, meneguhkan iman kita mhm. lewat doa-doa kita dengan perantaraan Bunda Maria. Mungkin di luar sana juga banyak yang nanya atau ya sobat Komsos yang Hmm, di luar Katolik atau mungkin juga ada yang Katolik yang bertanya, ini kan doanya diulang-ulang. Tadi hmm, Romo bilang ya bahwa doanya kan berulang terus gitu ya. Ada yang mungkin ada yang komen, "Kayak mantra nggak sih?" Gitu. Kan diulang-ulang ulang-ulang terus gitu. Ini kan 50 Salam Maria ya, iya. gitu. Iya, mantra dalam arti kalau bukan mantra untuk klinik gitu ya, Iya iya, bukan. tetapi mantra dalam arti membuat orang semakin masuk ke kedalaman rohani gitu ya, Mmm, kedalaman doa, mengalami. Ketika saya merenungkan peristiwa, misalnya peristiwa gembira, peristiwa pertama adalah Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan gitu. Lewat doa yang diulang-ulang kita merenungkan bagaimana Bunda Maria, seorang perempuan sederhana, anak gadis menerima, sebuah perutusan yang luar biasa. Di sana ada banyak hal yang bisa direnungkan. Orang bisa merenungkan macam-macam gitu kan, mhm, tapi dengan itu lalu menemukan, "Oh iya ya,
belajar dari Bunda Maria untuk terjadilah padaku menurut perkataanmu misalnya gitu ya. Nah, yang pengulangan-pengulangan repetitif itu membuat semakin tenang dan semakin mendalam. Kalau tata caranya sendiri ada khususkah? Atau ya udah misalnya hari ini saya mau berdoa rosario nih, ya udah tinggal buat tanda salib dan lain sebagainya terus mulai gitu, Ya ini tata cara seperti berdoa biasa, seperti doa berdoa biasa? biasa, bahwa menyiapkan hati dan juga, eee, memulai dengan doa bahwa kesadaran, yang penting berdoa itu sadar gitu ya, Kalau nggak sadar kesadaran. tidur atau pingsan mau. Enggak, kesadaran bahwa saya memang menyediakan waktu khusus, untuk berdoa, berdevosi kepada Bunda Maria. Nah kalau misalnya ada yang mimpin nih, Mhm, ada yang mimpin kan, terus misalnya "Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu." Kan yang mimpin tuh bilang, terus mhm, baru yang nanti yang lain ngikutin di tengah-tengah atau mhm. boleh boleh ngikutin dari awal? Oh kita mengikuti, Oh jangan jangan menunggu? menunggu ya, Tapi kan ngikutin, kadang-kadang begitu kan Mo? ya kita menunggu dalam arti, ikuti dalam batin gitu ya, Oh ikut di dalam dalam batin, batin. jangan lalu kita ada yang memimpin kita lebih keras daripada yang memimpin gitu ya, itu mengambil alih tidak, tetapi maksud saya bahwa tetap bahwa kita dalam hati tetap mengikuti bukan hanya, Diem, diam lalu tiba-tiba, tiduran. iya. Oke. Nah ini kalau misalnya, ya itu tadi, makanya doa rosario yang baik dan benar itu sebenarnya kayak gimana? Apakah tadi kalau misalnya ada yang mimpin, ya udah kita ngikutin dan di tengah-tengah baru kita, bersama-sama mengucapkan gitu? Ada banyak cara, ada orang yang memimpin lalu kita mengikuti dari dalam hati, ada juga yang, eee, bareng-bareng juga ada, eee, itu tidak ada aturan baku Mhm, bahwa harus begini, harus begitu, tidak. enggak ya? Mhm, Oke. Kalau misalnya misa, kalau orang-orang tua zaman dulu kalau aku baca nih, aku kan googling juga nih ya. mhm. Orang tua zaman dulu katanya, karena kan mungkin, di zaman dulu itu misanya pakai bahasa Latin, terutama mungkin di luar negeri gitu ya. Saya nggak tahu nih di Indonesia awal-awal masuk ke Katolik ke Indonesia apakah romo-romonya yang dari luar memakai bahasa Latin atau bagaimana gitu. Nah mereka itu biasanya nih para orang tua ini, di saat misa karena mereka tidak mengerti bahasa Latin, mereka, berdoa rosario. Kalau misalnya seperti itu gimana Mo? Ya, Relevan nggak dengan zaman sekarang? Kalau zaman sekarang kan udah bahasanya ya kita udah kalau ngerti. di Indonesia dulu begitu, di Indonesia gitu. Oh Saya pakai bahasa Latin? semua pakai bahasa Latin, gereja Ah, sebelum tahun 65 semua, pakai bahasa Latin. Nah, memang persoalannya adalah banyak umat yang tidak mengerti bahasa Latin memang. mhm. Apalagi waktu zaman dulu itu kan pastornya menghadap ke altar, memunggungi umat gitu. Ah, Lalu karena begitu, lalu umat supaya nggak bengong dan nggak bingung, mhm. lalu diminta berdoa rosario, Oh diminta? diminta untuk berdoa rosario. Jadi bukan semata-mata langsung, "Ah karena saya nggak ngerti saya doa rosario aja," enggak Oh gitu? enggak, Oh enggak? memang diminta untuk berdoa Oke, rosario supaya mereka juga ikut berdoa, maksudnya gitu. mhm Supaya mereka nggak bingung harus buat apa. mhm, Nah, kalau sekarang sebaiknya jangan gitu. Kalau ekaristi ya ikutlah perayaan ekaristi. mmm, Doa rosario sebelum ekaristi atau sesudah ekaristi boleh, tetapi jangan pas ekaristi doa rosario, itu bukan maksudnya. mhm. Jadi kalau ekaristi ikutlah ekaristi. Jadi kalau zaman sekarang, sebaiknya tidak. Namun, yaitu namun maksud saya harus ada kita melihat pastoral begini, ada orang-orang tua yang masih zaman dulu, yang begitu ke gereja pasti doa rosario gitu kan. Pas ekaristi? Iya. Nah ini kalau kita langsung, "Jangan berdoa," gitu, itu akan menyulitkan bagi mereka. Mmm, Saya kira kalau yang sudah sepuh sekali, yang masih orang zaman dulu, umat senior zaman dulu yang sudah terbiasa dengan begitu, mhm. pelan-pelan, tapi kalau nggak bisa ya sudah, mereka juga menghayati imannya dengan cara begitu. Nah berarti kan ya kalau sekarang kalau misalnya nih anak-anak muda gitu ya zaman sekarang, oh ngelihat nih oma gue kalau misalnya misa bacanya doanya doa rosario terus gitu. Nah itu nanti ya jangan diikutin gitu ya, Jangan diikuti, jangan diikutin. Jadi betul. kalau misalnya mau berdoa rosario sebelum misa atau setelah, Iya, mhm. setelah misa selesai gitu. Dan
gini Mo, banyak yang menganggap kalau misalnya yang tadi kita sempat bicarain bahwa rosario ini kan, bisa jadi pengalaman iman di dalam kehidupan kita tuh masing-masing beda-beda Mhm, gitu ya. Dan kita akhirnya menganggap bahwa si rosario ini adalah, barang yang sakral gitu, mmm, benda rohani yang sakral gitu mmm. akhirnya Mo. Nah yang mampu, kayak mengusir roh-roh yang jahat alias kayak setan gitu Mo. Nah ini bener nggak sih? Iya, Bukan jimat ya atau nanti iya, balik lagi ke jimat itu Mo? bukan ya. Saya kira yang harus dilihat adalah bahwa rosario adalah sarana berdoa kepada Bunda Maria dengan perantaraan Bunda Maria. Mhm Tetapi juga di dalam pengalaman iman umat bahwa dengan doa rosario mengalami terlindungi, mhm. terlindungi dari berbagai macam bahaya. Karena apa? Di dalam doa sebetulnya. Mohon perlindungan Bunda Maria sebetulnya gitu Mhm ya. Maka kalau kita memakai rosario gitu kan mhm. dengan sebuah pengalaman iman dan untuk meneguhkan iman dan juga sebuah pengharapan bahwa saya selalu dilindungi oleh Bunda Maria lewat doa-doa Bunda Maria. Saya juga dilindungi Tuhan karena Bunda Maria yang mendoakan kita gitu. Tetapi tidak berarti lalu ini, oh saya mengusir setan lalu Iya gitu kan. Bukan maksudnya begitu, tetapi, iya. eee, kalau saya pakai rosario, oh saya sadar kalau mau berbuat dosa, oh ya saya tahu gitu bahwa saya dilindungi dari godaan-godaan, oh ya Bunda Maria mendoakan saya. Kadang-kadang saya dalam situasi tidak menyenangkan, oh saya tahu Bunda Maria melindungi saya, soalnya seperti itu. Soalnya saya pernah punya pengalaman nih Mo ya. Saya kan orangnya penakut, Mhm, saya takutan gitu ya. Nih semua anak Komsos kayaknya tahu nih cerita ini bahwa waktu di Cisantana gitu pernah diganggu hal-hal yang tidak terlihat gitu Mo. Tuh akhirnya saya kan setiap hari memang bawa bawa rosario kan, saya keluarin rosarionya atau tapi saya, merasa saya tetap diganggu. Apakah karena iman saya kurang kurang Mo gitu sampai atau karena saya memang lebih penakut jadi si yang nggak kelihatan itu lebih mengganggu saya gitu dibanding kekuatan doa yang saya daraskan gitu loh Mo. karena fokusnya bukan pada perlindungan Bunda Maria, Saya merasa, tapi aduh fokusnya pada ketakutannya itu gitu iya ya. bener tapi saya bilang, "Aduh Bunda Maria tolong lindungi saya, udah salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu," udah gitu Mo. Saya tetap diganggu Mo. Ya, artinya bukan pertama bahwa ketika saya diganggu lalu begitu saja hilang, tidak. Iya, Tetapi bahwa kita diajak untuk semakin meneguhkan di dalam pengalaman iman kita gitu ya. oke. Semakin nah, persoalannya kan begini ya, ketika saya di dalam godaan, Mmm, itu kan satu pihak saya percaya gitu bahwa Bunda Maria menolong saya gitu. iya. Tetapi pikiran kita juga kemana-mana dengan berbagai macam fantasi kita gitu. Sehingga apa, iman kita pun juga menjadi tergoyahkan Iya karena pikiran kita sendiri sebetulnya. iya. Kadang-kadang begitu ya. Makanya tadi saya tanya, kayaknya iman saya yang kurang Mo ini mah. Ya poinnya bukan pada iman yang kurang tetapi karena fokusnya yang berbeda, Oke. gitu-gitu ya. Jadi sebetulnya ketika kita takut, Mhm, apapun akan mengganggu kita kok. oke. Maksudnya gini ya, sederhana ya. Kalau kita jalan sendiri malam-malam gitu, Iya. pakai sendal jepit, itu seringkali terasa kok seperti ada orang lempar saya ya gitu. Nah, Oh batu di jadi iya 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 tetapi iya. ketika karena saya takut, lalu saya merasa bahwa ada makhluk lain yang mengganggu saya gitu. Padahal sebetulnya sendal jepit saya ya yang gitu ya. Jadi Oke oke oke. kalau kita takut ya akan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya udah ketakutan kayak gitu, tetap fokus, Ya, fokusnya sama doanya gitu pada ya. doanya. Berusaha untuk seperti itu ya, Iya, Mo, ya? Gitu nanti ya tadi tidak semerta-merta akan langsung lenyap, hilang dan segalanya, mhm. tapi Bunda Maria, Tuhan Pasti Yesus menolong, menolong ya, dan melindungi gitu. betul, Nah, kan doa rosario ini ada peristiwa-peristiwa yang, kalau tadi saya peristiwa menakutkan ya, Mo, ya. mhm. Kalau di sini kan nggak ada. Nah, peristiwa-peristiwa gitu loh. Peristiwa-peristiwa yang direnungkan, pada hari-hari tertentu itu harus sesuai nggak sih, Mo, sebenarnya? Dengan hari yang udah ditetapkan misalnya Senin sama apa biasanya kan peristiwa ada Ya gembira lah, ada peristiwa sedih gitu.
ada beberapa kebiasaan misalnya, Senin itu gembira, Mhm. lalu Selasa itu nanti sedih, lalu Rebo mulia, Kamis itu, peristiwa terang gitu. Itu kebiasaan. Mmm. Tidak ya mengikuti itu baik, karena sudah menjadi kebiasaan yang ada di tradisi yang ada. Mhm. Tetapi kalau saya menggunakan peristiwa yang lain, yang sesuai dengan kebutuhan saya tentu tidak akan menjadi salah. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Untuk merenungkannya kan, eee, apakah kita cuman baca doang, terus udah gitu udah langsung lanjut doa, atau kita harus merenungkannya gimana nih, Mo? Ya Kan kadang kan minimal pemikiran kita beda heeh, ya? minimal kita hening sejenak gitu ya, Mmm. hening sejenak dari sebuah peristiwa itu. Bahkan ada yang buku rosario itu buku doa rosario itu yang teks, dari Injilnya dibacakan gitu, Oh. dikutipkan gitu Mhm. ya, dan itu membantu untuk merenungkan. Kalau kita sendiri ya, saya mengingat bahwa, oh ya, saya tahu bahwa peristiwa gembira yang pertama Maryam terima kabar dari malaikat Tuhan dan oh ya, saya merenungkan sebentar ini senang gitu ya. Merenungkannya merefleksikan kepada apa yang terjadi dalam kehidupan kita atau dari kisah itu? Dari kisah itu saja, karena tidak harus menjadi sebuah permenungan yang panjang, Mhm. tetapi ini bahwa ada perhentian-perhentian yang mengajak kita untuk merenung tentang peristiwa-peristiwa bersama dengan Bunda Maria. Mmm. Kalau misalnya kita tidak menggunakan untayan rosario ini, tapi kita pengen berdoa rosario misalnya ketinggalan nih gitu ya rosarionya, Pakai jari, nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Kalau pakai jari ngitungnya gimana, Mo? Ya 1, 2, 3, 4, 5, Biasa aja 10 gitu? heeh. Kan Saya kadang ada yang gitu, ada yang oh nggak usah, yang biasa aja dulu kadang-kadang soalnya saya gitu, ada ya udah lu doa aja gitu, satu ini, terus gitu. Enggak ya? ya bebas ya, Nggak usah bebas. ribet ya gitu ya? Pokoknya, kita berdoa 10 kali salam Maria gitu ya. Ah, jadi kalau misalnya, ada sobat Komsos, "Oh iya ya, saya lupa nih, nggak bawa nih rosarionya," gitu. Mhm, Lagi seharian di luar misalnya mhm, gitu, pengen menyempatkan diri mhm. untuk, ke Gua Maria misalnya, Iya boleh, tapi lupa gitu mhm. bawa si rosarionya. Atau kita di kendaraan gitu, Iya, kita iya. di pesawat, oh lupa saya bawa doa, ya udah gini begitu, tidak harus bawa, harus kelihatan orang gitu ya. Kalau yang model gelang gitu kan ada juga ya, Mo? Ada juga, ada yang model cincin, model gelang, Heeh. macam-macam, artinya mau dibuat sepraktis mungkin Mhm. agar orang semakin mudah membawa rosario dan memudahkan untuk berdoa. Yang kalau yang kadang-kadang kalau panjang ini lalu gitu, tapi kalau yang pendek lalu orang nggak akan terlihat untuk doa Mhm. gitu. Doanya tetap dalam hati gitu. Ya bener sih kalau misalnya lagi di kendaraan gitu kan, atau ya jangan yang pas lagi nyetir ya Ya, gitu, penumpangnya aja gitu heeh, kan. Kalau lagi nyetir nanti malah ini lagi apa, meleng bahaya. gagal fokus gitu, bahaya gitu. Nah kalau misalnya lagi doa rosario, kadang-kadang kan kita sambil suka misal, "Aduh udah capek," gitu ya, "Udahlah saya sambil rebahan," tapi ini karena memang udah lelah banget gitu mau berkegiatan dan lain sebagainya, ketiduran. Ya nggak Terus apa-apa, nggak apa-apa? nggak apa-apa. Ketiduran ya sudah, besok doa lagi. Nggak usah ngerasa bersalah, "Aduh ya Ya ampun," jadi kan nggak melewatkan usah, sehari gitu. nggak usah, heeh. Kalau memang Tuhan tahu kok bahwa kita capek. Jadi kadang-kadang banyak orang tua juga ya ketika berdoa gitu ya, niatnya memang doa rosario namanya juga sudah sepuh, kadang udah capek, tertidur gitu. Ah. Lalu kebangun terusin lagi aja nggak apa-apa Oh gitu, nggak apa-apa? nggak apa-apa. Oke. Mhm. Saya pikir udah gitu, ya udah kalau gitu misalnya kalau udah ketiduran ya udah terus ngerasa bersalah terus besoknya ngulang lagi gitu. Ya ngulang lagi dari awal sih, tapi maksudnya kan permohonannya apakah nanti nyampe nggak ya gitu? Ya Atau setengah nggak nyampe, jangan setengah nyampe. Bunda Maria dan Tuhan itu cintanya melebihi yang dapat kita bayangkan gitu kan. Kadang-kadang kita berpikir kalau ini separuh nanti dapatnya separuh ya Iya. kali, tapi Tuhan, eee, kuasa Tuhan dan cinta Tuhan yang melebihi dari apa yang bisa kita pikirkan, Tuhan tuh udah tahu apa yang pengen apa yang sebenarnya yang kita ada, butuhkan. iya kan, apa Betul. yang dibutuhkan gitu. Nah kalau misalnya kita lagi-lagi nih, kalau kemarin-kemarin kita kan ngobrolinnya ini Mo, apa, kitab suci ya, Mhm, mengajarkan kitab suci pada anak. mhm. Nah kalau misalnya rosario gimana nih? Nah, sebetulnya rosario ini lebih mudah diajarkan kepada anak,
Karena doa-doanya adalah doa-doa vokal, doa-doa gereja yang biasanya anak-anak bisa mudah hafal. Yang paling sulit, yang paling panjang hanya Aku Percaya Aku saja. percaya. Selebihnya anak-anak hafal. Maka kalau di lingkungan ada doa rosario, itu banyak anak-anak mau ikut. Karena apa? Karena mereka nggak harus sharing, tetapi mereka terlibat dalam doa lingkungan. Hmm. Karena mereka ikut berdoa. Hmm. Kalau kadang-kadang kalau di lingkungan itu isinya kitab suci, anak-anak nggak mau ikut. Karena apa? Ngomongan orang tua kita nggak ngerti gitu ya. Tetapi ketika doa rosario banyak anak-anak yang mau ikut karena apa? Dilibatkan. Kan misalnya dapat bagian satu kali aja Santa Maria Iya gitu. ya. Mereka sudah senang ikut serta gitu. Nggak harus ada khusus pertemuan doa rosario anak gitu nggak? Enggak. Nanti mereka malah ini ya, malah bosan, enggak juga? Tergantung, maksudnya gini, maksud saya kalau di dalam keluarga baik, kalau misalnya di bulan, Oktober ini menjadi sarana bagi keluarga untuk berdoa bersama gitu ya. Mhm. Berdoa bersama di keluarga gitu ya. Tetapi, lalu di dalam komunitas, di lingkungan atau di komunitas yang lain, itu saya kira itu yang amat baik yang bisa dilakukan. Kalau untuk, usianya minimal berapa bisa diajarkan atau diperkenalkan aja dulu deh sama, ini nih, ini ada untayan ini namanya rosario gitu. Eee, Usia saya kira mulai sejak sedini mungkin yang bisa dilakukan, diperkenalkan itu baik. Karena kan sebetulnya anak-anak kecil ketika mulai diajak berdoa sebetulnya bisa gitu kan, Mhm. diajarkan. Anak kecil lebih mudah menghafal gitu. Kenapa saya mengatakan begitu? Misalnya ya saya beri contoh yang kemarin kita kita ada di Komisi Kitab Suci dengan Komses kan adakan lomba, storytelling gitu ya, Storytelling Yunus. Yunus. Ada anak PAUD yang bisa mau bercerita dengan luar biasa hebat gitu. PAUD umur 3 tahun. Mhm. Ya artinya apalagi dengan doa yang sederhana ini akan lebih mudah. Jadi bahkan ada anak umur setahun, 2 tahun sudah bisa doa Salam Maria, Bapa Kami. Mungkin Aku Percaya belum hafal, tapi ketika sudah bisa Salam Maria, ya dia akan ikut Salam Maria itu, gitu. Seandainya dilibatkan di dalam, doa bersama di Mhm bulan Oktober nih dalam keluarga yuk yang punya anak-anak kecil gitu kan, mhm. doa bersama dalam keluarga terus tiba-tiba dia bosan di tengah-tengah, it's okay ya kita Ya oke terusin ya, aja. namanya anak-anak Namanya ya, anak-anak, heeh. yang penting, kita memperlihatkan kan anak tuh kadang-kadang atau bukan kadang-kadang sih, lebih, melihat contoh Ya, ya, Mo, betul. ya, dibanding hanya cuman omongan tapi nggak ngelihat, "Ih, enggak ada mama papa enggak, tuh cuman ngomong doang," gitu. Dan mungkin ketika anak-anak itu tidak ikut doa dan melihat orang tuanya doa, itu akan menjadi kesan yang luar biasa. Mmm, Jadi bahwa mereka tahu bahwa orang tua saya berdoa untuk saya loh, oke. gitu. Itu menjadi pengalaman yang luar biasa, gitu. Kalau anak-anak yang masih kecil, kalau remaja, Mo, biasanya lebih sulit loh, karena udah punya karepnya sendiri kan, Mhm mhm. gitu, untuk mengajaknya, "Yuk, Nak, kita Nah berdoa bareng," gitu. ini sebuah problem baru gitu ya. Maksudnya problem baru karena gini, tergantung di keluarga. Ketika keluarga mulai membiasakan sejak awal, Mhm. akan lebih mudah untuk mengajak anak-anaknya. Jadi kalau yang sulit kan ketika tiba-tiba lalu mengajak yang sebelumnya sebuah tradisi yang tidak ada di keluarga, lalu dimulai gitu kan. Tapi kan tidak ada yang terlambat kan, Tidak Mo? yang terlambat, Iya iya, tetapi maka ada, butuh proses. penyadaran. Jadi anak sekarang itu butuh disadarkan kenapa harus berdoa rosario gitu. Mmm, Atau nggak usah doa rosario lah, doa bersama dalam keluarga itu bagaimana? Kenapa penting gitu? Ini saya kira penyadaran gitu. Dulu pengalaman saya waktu kecil ketika berdoa ada doa malam bersama itu, eee, tidak tiap hari tetapi saya lupa berapa kali seminggu, tapi ada saatnya ketika saya harus mendoakan adik-adik gitu. mmm, Nanti adik-adik mendoakan kakaknya, mhm bapak ibu mendoakan ada anak-anak. Nah, pengalaman ini yang mhm. saya kira akan kenapa mesti doa bersama? Yuk kita doa bersama supaya apa? Kita saling mendoakan, kita saling mendukung satu dengan yang lain. Mungkin kita nggak tahu tiap harinya kamu, tetapi dengan kita doa bersama, kita bisa mendukung, mimpi-mimpimu, mendukung
cita-citamu. Nah, itu saya kira menjadi salah satu yang, baik untuk dilakukan. Jadi di bulan Oktober ini, yuk kita Yuk mulai, heeh mulai heeh, gitu, nggak mhm. ada yang terlambat Tidak ya ada yang Mo ya. terlambat, betul. Misalnya, aduh saya baru mau mengajarkan anak saya yang remaja doa rosario, tapi telat nih kalau misalnya kayak enggak ya? Tidak ya? Enggak. Jadi Bisa bisa dimulai sekarang gitu ya. mhm, Sebuah, tradisi yang baik, sebuah kebiasaan yang baik di dalam keluarga untuk doa bersama gitu ya. jadi nanti kalau misalnya pun dia si anak ini, bersekolah atau kuliah Di di tempat lain luar, bisa ya kan dia punya pegangannya itu bahwa kebiasaan itu kan biasanya ngikut ya Mo ya? ya, ada juga banyak keluarga yang ketika anak-anaknya terpisah-pisah Mhm. karena sekolah gitu lalu janjian, "Yuk kita doa bareng jam berapa?" Gitu. Ah, Lalu mengisi doa atau ada yang sekarang lewat itu apa, lewat, video video call. call atau lihat itu untuk doa bareng-bareng, saya kira itu Nah itu bagus tuh ya kalau bagus, misalnya sudah banyak keluarga yang melakukan itu. jadi tempat dimanapun berada, tidak menghalangi untuk doa Enggak, bersama ya Mo iya, ya? heeh, maka, kalau karena udah terbiasa lalu kemudian janjian, "Kita mulai doa rosario jam berapa bareng-bareng yuk," gitu. Iya, itu saya kira itu bisa juga dilakukan. Oke, kalau doa rosario hanya dilakukan bulan Oktober saja kah setiap harinya? Atau Tidak ya, kadang ini tidak, tetapi maksudnya bahwa ada bulan khusus yang secara khusus oleh gereja dipersembahkan, dan juga dikuduskan untuk Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Jadi tanggal 7 Oktober itu adalah pesta Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. mmm, Maka karena ada pesta itu lalu seluruh bulan Oktober sebetulnya lewat ada ensiklik dari Paus, saya lupa persisnya, Paus Leo ke-13 mhm, itu dengan Oktobermense tanggal 22 September 1891 menyatakan bahwa memang bulan Oktober itu dikuduskan dan dibaktikan untuk Bunda Perawan Maria. oke. Pertanyaan di luar itu Mo, di Mhm. luar, rosario, bedanya dengan novena maksudnya novena gitu, novena juga kan ada yang novena 3 Salam Maria Ya, atau macam-macam lah novena? novena dari kata noven artinya 9. Jadi doa novena adalah secara khusus, berdevosi pada Santa Perawan Maria atau pada Hati Kudus Yesus dengan 9 kali berturut-turut. Mmm, Artinya memang orang menyediakan waktu secara khusus pada jam tertentu, waktu tertentu, dan 9 kali. Dengan wujud khusus, dengan permohonan khusus, atau ungkapan syukur yang khusus, dengan berdoa pada waktu itu kan juga butuh effort ya. ya, Jadi dengan demikian memang sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk itu. oke Di novena itu, doa juga berdevosi, yang 9 kali berturut-turut. Noven itu artinya 9. oke. Kalau misalnya doa rosario ini kapan pun, Kapan jam pun, berapa jam berapapun, pun, apapun, monggo, monggo ya. silahkan gitu Iya, ya. mhm. Oke, Romo Iwan, sebelum kita berpisah, ada yang ingin disampaikan nggak nih kepada sobat Komsos mengenai, bulan Rosario? Ya, sobat Kompas yang terkasih, kita punya ibu yang luar biasa gitu ya, eee, ibu yang menjadi pengantara rahmat, mengantara bagi doa-doa kita gitu ya. Dan doa rosario menjadi sarana berdoa, doa yang sederhana, yang mudah dilakukan, menjadi sarana yang baik untuk berdoa, dengan permohonan kita atau syukur kita dengan perantaraan Bunda Maria. Yang penting adalah dengan berdoa memang kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, secara khusus di bulan Oktober ini, mari kita menggalakkan doa di dalam komunitas. Apakah doa lewat bersama keluarga, atau dengan lingkungan, atau di paroki. Kalau tidak bisa, ya pribadi. Dengan berdoa rosario, kita akan menemukan banyak rahmat dan kita semakin diteguhkan iman kita. Oke, Romo Iwan terima kasih ya sudah mau sharing di sini tentang, rosario, tentang bulan rosario. Semoga saya dan juga sobat Komsos, yang belum rajin nih
Ya doa rosarionya mulai Ya dan rajin. itu loh ini pengalaman iman umat yang luar biasa, pengalaman umat bahwa lewat doa rosario tuh banyak hal mendapatkan rahmat yang luar biasa. Hmm. Luar biasa, banyak orang yang mengalami bahwa lewat doa rosario mendapatkan berkat dengan perantaraan Bunda Maria. Seperti tadi yang di awal dicerita bahwa pasukan Ya, yang kecil ya itu akhirnya yang besar ya, tapi bisa di dalam pengalaman kita sehari-hari Ya. juga ada banyak hal yang luar biasa tentang itu. Betul, pengalaman iman kita beda-beda dan pastinya semoga kita mengalami itu dengan penuh sukacita ya Mo ya. Amin. Tuh. Oke Romo kita pamit ya sama Sobat Oke. Komsos. Dan Sobat Komsos terima kasih ya sudah menyaksikan episode Bisik kali ini. Semoga kita mulai rajin nih, mulai bulan Oktober kalau misalnya yang belum kemarin-kemarin kayak saya juga bisa mulai untuk berdoa rosario dengan rajin. Saya Kristan Maharani pamit. Saya Romo Iwan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.